Mungkin memang benar bila ini merupakan sebuah awal yang baik untuk kita para pecinta balap MotoGP dari Indonesia. Dan ternyata tim MotoGP Indonesia yang ketika masih bernama resmi Mandalika Racing Team Indonesia menggandeng Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang punya hobi otomotif itu didapuk sebagai duta Mandalika Racing Team Indonesia. MRTI sepakat untuk menggandeng Raffi. Status Raffi sebagai selebritis dan pecinta motor menjadi alasan keputusan MRTI. Kita sangat percaya bahwa Bro Raffi sangat cocok menjadi duta Mandalika Racing Team dikarenakan ia punya follower sosial media yang banyak. Raffi kami yakin bisa memberikan pesan dan kesan kepada masyarakat tentang Timnas Moto2 Indonesia, kata Ketua MRTI Muhammad Rapsel Ali. Rapsel Ali percaya jika Raffi sangat membantu MRTI. Adapun tugas Raffi sebagai ambasador adalah mempromosikan tim MotoGP Indonesia ini sehingga membuat nama Mandalika Racing Team Indonesia lebih mendunia. Direktur Mandalika Racing Team Kemal Syah Nasution memberi pendapat sama. Bagi Kemal Syah, sebagai pecinta motor, Raffi sangat layak diusung menjadi ambasador. Bro Raffi ini kan pecinta motor juga, jadi sudah pasti akan sangat mudah bagi dia untuk mempromosikan kegiatan yang memang juga menjadi salah satu hobinya. Jelas Kemal Syah. Indonesia yang akan menjadi tuan rumah MotoGP 2021 berusaha mempersiapkan diri dengan baik menyambut MotoGP musim depan karena balapan musim depan sangat istimewa. Selain rider tanah air akan ambil bagian dalam balapan Moto2 dan Moto3, Indonesia juga akan menggelar satu seri balapan di sirkuit Mandalika. Status sebagai tuan rumah setelah penantian lebih 24 tahun ini diklaim sebagai momen emas untuk menggairahkan kembali dunia otomotif sekaligus pariwisata Indonesia. Makanya tak hanya ikut berlomba di 21 seri, tim juga akan menjadi duta untuk mempromosikan wisata Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata dunia. Lebih lanjut lagi, kabar baik lainnya adalah dengan keikutsertaan Indonesia di kompetisi balap MotoGP, kelas Moto2 telah mendapatkan dukungan besar dari 3 BUMN raksasa. 3 BUMN yang mendukung Mandalika Racing Team sebagai sponsor adalah Pertamina, Garuda Indonesia, dan Telkom Indonesia. Selain itu ada satu bank lagi. Rapsel Ali mengatakan para sponsor memberikan dukungan pada sektor olahraga, hiburan, wisata, dan teknologi industri otomotif. Memang jika kita lihat rancangan motor yang menampilkan sponsor-sponsor BUMN, motor berwarna merah dan putih itu didominasi logo Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan Pegadaian. Ada juga logo merek-merek produk aftermarket, baik lokal maupun internasional yang mejeng di sana. Mandalika Racing Team Indonesia yang telah berubah nama menjadi Pertamina Mandalika SCG Team bakal memakai mesin Triumph berkapasitas 765 cc. Mesin itu diambil dari basis motor produksi massal Triumph, seperti Triumph Street Triple. Soal performa, mesin ini mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 140 daya kuda pada 14.000 rpm. Tim kebanggaan Indonesia juga tidak hanya tampil sebagai menggunakan kesempatan wildcard di satu seri balapan MotoGP Mandalika saja. Sudah dipastikan Mandalika Racing Team Indonesia akan mengikuti seluruh kalender balapan pada musim MotoGP 2021 atau full season. Muhammad Rapsel Ali optimistis tim yang baru menetas ini bisa berbicara banyak di kancah internasional, bahkan bisa menjadi juara dunia Moto2. Potensi Indonesia sebagai pasar otomotif roda 2 terbesar harus dimaksimalkan. Caranya lewat pembentukan tim dan mulai membina pembalap lokal ke level internasional, kata Rapsel. Mungkin teman-teman juga sudah tahu jika tahun 2021 Indonesia rencananya akan menjadi salah satu tuan rumah dari ajang balap MotoGP. Balapan yang akan digelar di sirkuit Mandalika, Lombok tersebut disambut baik oleh juara dunia MotoGP 2019 Marc Marquez. Marc Marquez dalam kunjungannya ke Indonesia tahun 2020 lalu untuk melakukan presentasi livery terbaru dari Repsol Honda Team mengatakan dirinya senang jika Indonesia bisa menggelar balap MotoGP. Sebab sekarang kita sudah punya Malaysia dan Thailand, lalu Indonesia. Kami datang ke sini berkali-kali dan ini bukan pertama kali kami melakukan presentasi di Indonesia, ujar Marquez dalam kunjungannya ke Jakarta tersebut. Lebih lanjut lagi, Marquez menambahkan Repsol Honda juga punya banyak fans di Indonesia. Dirinya akan senang jika bisa balapan di Indonesia, sebab Repsol Honda juga tahu masyarakat di sini sudah lama menantinya. Senada dengan hal tersebut, Alberto Puig, manajer Repsol Honda Team, mengatakan sangat tertarik terhadap sirkuit Mandalika. Menurutnya, balapan yang akan digelar di sirkuit jalanan tersebut juga akan menyenangkan. Dari yang saya dengar, sirkuit ini akan memiliki fasilitas yang menyenangkan. Menurut saya, ini akan menjadi salah satu seri yang seru di Indonesia, kata Alberto Puig. Dalam hal ini, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku pengelola menyatakan bahwa proses tersebut merupakan standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh FIM. Sesuai dengan lini masa yang telah ditargetkan, pengaspalan akan dimulai pada Januari 2020 dan diproyeksikan selesai pada akhir tahun 2020. Begitulah yang pernah disebut ITDC melalui keterangan di laman Instagram.
Yang bikin tercengang adalah seiring proses tersebut, ITDC sudah melakukan proses pemesanan tiket MotoGP Mandalika. Dibuka sejak 20 Januari 2020 lalu, saat ini sudah mencapai 4.000 tiket lebih sudah terpesan. Lebih detail sebagaimana dijelaskan melalui akun Instagram Mandalika Grand Prix Association, pemesanan tiket dapat diakses melalui situs themandalikagp.com hingga 20 Februari 2020 saat itu. Adapun batasan pemesanan pertama hanya untuk 10.000 tiket saja. Pemesanan akan dijamin langsung oleh pihak ITDC. Balap MotoGP akan diselenggarakan selama 3 hari. Hari pertama testing day, kualifikasi, dan ketiga itu race day. Biasanya dari Jumat sampai Minggu. Penonton yang membeli general admission tiket dengan perkiraan harga Rp295.000 itu untuk hari pertama atau di Jumat. Penonton punya hak untuk masuk ke lokasi penyelenggaraan balap, tapi tidak memiliki kursi. Harga tiket untuk 3 hari sekaligus akan diumumkan kembali. Begitulah yang pernah disampaikan Corporate Secretary ITDC Miranti. Selanjutnya, melalui akun resmi, MotoGP mengunggah video tentang tampilan sirkuit Mandalika dengan gambar 3D. Sirkuit MotoGP Indonesia 2021 itu merupakan sirkuit tipe jalan raya dengan pemandangan pesisir pantai. Menanggapi hal tersebut, Michael McDuhan, legenda MotoGP era GP500, sempat menyatakan bahwa Mandalika akan menyajikan hal menarik dan berbeda daripada sirkuit lainnya. Mandalika memang sirkuit jalanan, tapi bukan sirkuit jalanan karena dari segi desain dan layout, sirkuit Mandalika punya run-off layaknya sirkuit modern, jelas Duhan. Terkait treknya sendiri sepertinya akan panas karena terbuka, tambahnya. Bukan hanya itu, pada unggahan tersebut netizen membanjiri kolom komentar. Banyak yang mengungkapkan rasa bangga karena Indonesia akhirnya kembali jadi salah satu tuan rumah seri MotoGP setelah tahun 97. Ada pula yang berharap Valentino Rossi masih akan berlaga dan menjajal sirkuit tersebut. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali antusias menyambut bakal digelarnya MotoGP 2021 di sirkuit Mandalika. Ini disebutnya menjadi ajang penerapan sport tourism. Sport tourism merupakan program yang ingin dicanangkan Kemenpora untuk menggabungkan wisata sekaligus olahraga menjadi satu paket. Menurutnya, ajang internasional ini bisa dikemas dengan paket wisata olahraga untuk mengundang turis lokal maupun mancanegara. Tahun depan kita ada satu event internasional yakni MotoGP. Kemenpora bisa bekerja sama dengan Menparekraf untuk mendukung dari sisi sportnya, terutama sport tourism, ujar Menpora. Laut kita luas, bisa dipakai untuk diving atau berselancar. Gunung kita tinggi, bisa dipakai untuk hiking atau para layang. Indonesia itu sangat potensial apabila dimanfaatkan dengan baik. Sayangnya belum dikelola dengan baik, tambah Pak Menpora. Kepala Kru Repsol Honda Santi Hernandez membela Marc Marquez terkait senggolan dengan Valentino Rossi di MotoGP 2015. Menurutnya, kebenaran soal insiden yang terjadi saat GP Malaysia itu bakal terungkap. Redaktur belum lama ini mengungkit kejadian saat GP Malaysia 2015 ketika diwawancara. Pembalap asal Italia menyatakan masih belum bisa memaafkan Marquez meski sudah 6 tahun berlalu sejak insiden itu. Rossi yang saat itu membela Movistar Yamaha menyatakan perasaannya sama sekali tidak berubah setelah apa yang terjadi di sirkuit Sepang. Dia bahkan menyatakan hubungannya dengan Marquez akan sulit diperbaiki. Mustahil memaafkan sepenuhnya Marquez atas kejadian di Sepang pada 2015. Apa yang dilakukannya tidak bisa dimaafkan, kata Rossi dilansir dari Speedweek. Rossi merasa marah dan kesal karena menilai Marquez mencoba menolong Jorge Lorenzo yang saat itu membela Movistar Yamaha untuk menjuarai MotoGP 2015. Persaingan ketiganya memuncak jelang MotoGP Malaysia 2015. Marquez dituduh Rossi membantu Lorenzo dalam konferensi pers jelang GP Malaysia 2015. Keadaan tegang itu berujung pada senggolan antara keduanya saat balapan yang membuat The BB Alien terjatuh. Rossi finish bisa di posisi ketiga, tapi mendapatkan hukuman atas insiden dengan Marquez. Sanksinya adalah memulai balapan pamungkas musim itu, GP Valencia 2015 dari posisi paling belakang. Artinya hasil kualifikasi tidak akan berpengaruh. Setelah berjuang mati-matian, Rossi bisa finish keempat di GP Valencia. Tapi itu jadi sia-sia karena Lorenzo merebut podium pertama dan akhirnya bisa jadi juara dunia. Ironisnya, Rossi yang sebelumnya memimpin klasemen sementara malah jadi runner-up dengan selisih 5 poin. Padahal jika Marquez tidak berulah, Rossi bisa saja kembali merajai MotoGP yang terakhir kali terjadi pada 2009. Ini sebabnya veteran berusia 42 tahun itu masih belum bisa memaafkan juniornya itu sepenuhnya. Santi Hernandez punya pendapat sendiri, namun dia tidak mau mengungkapkannya sekarang. Dia menyatakan suatu saat nanti kebenaran akan terungkap setelah semua orang yang terlibat pensiun atau ada yang menerbitkan buku berisi rahasia mengenai insiden itu. Masih jelas dalam ingatan, Marc Marquez kala itu terlibat perseteruan kotor dengan rivalnya Valentino Rossi. Hal tersebut bermula anggapan Rossi yang menuding Marquez membantu Jorge Lorenzo jadi juara dunia agar koleksi gelar juara Rossi tidak bertambah. Kebetulan di musim tersebut Marquez sudah kehilangan kesempatan untuk meraih gelar juara dunia MotoGP, tepatnya di MotoGP Sepang 2015.
Marquez memang terlihat sengaja merusak konsentrasi Rossi dengan menahan laju motor Rossi. Pada akhirnya, The Doctor kehilangan kesabaran dan menendang motor Marquez hingga rider Spanyol tersebut terjatuh. Marquez gagal melanjutkan balapan, sedangkan Rossi berhasil finish